kita firman Tuhan pada hari ini itu dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Nah, karena nggak ada yang bawa kitab jadi nggak apa-apa ya. Semuanya nanti bisa lihat di layar di depan sama, tapi habis lihat dengerin kakak video cerita. Jangan ada yang ganggu temennya. Bisa? Bisa. Oke. Next kakak. Nah, jadi pada suatu hari itu ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak. Anaknya itu ada 2, anak sulung dan anak bungsu. Ada yang tahu anak sulung itu anak keberapa? Anak pertama. Betul. Kalau anak yang bungsu itu anak keberapa? 2 atau yang terakhir. Pokoknya dia paling kecil sudah. Nah, lanjut kakak lagi. Nah, habis itu anak bungsu ini datang ke bapaknya. Bapak kan kaya. Saya mau harta bapak sebagian bapak kasih sama saya. Akhirnya dengan terpaksa bapaknya memberikan sebagian harta miliknya itu kepada si bungsu. Lanjut kakak lagi. Nah, ketika dia sudah dapat harta, dapat uang yang banyak sekali dari bapaknya, dia itu pergi. Dia pergi ke tempat yang jauh. Lanjut. Nah, di sana dia habiskan uangnya, dia beli jajan, dia pergi minum-minum, dia pergi sama teman-temannya, dia keliling semua kota-kota itu, dia main, dihabiskan uangnya. Sampai akhirnya ketika uangnya itu sudah habis, lanjut kakak, terus, nah di tempat dimana dia pergi itu terjadi kelaparan. Kalau kelaparan itu kenapa? Kalau kita lapar itu berarti tandanya kita belum apa? Belum makan, betul. Dia kelaparan karena dia belum makan. Kenapa dia belum makan? Iya betul, uangnya sudah habis. Tadi dia sudah pergi beli ini barang-barang bagus, dia sudah pergi keliling-keliling sama teman-temannya, sampai dia lupa kalau uangnya sudah habis. Akhirnya dia tidak bisa makan, dia kelaparan. Dia jalan, sampai dia jalan, aduh saya lapar, aduh saya lapar, aduh saya haus, aduh tolong saya. Dia begitu di jalan, tapi tidak ada orang yang mau memperdulikan dia. Sampai akhirnya dia ketemu satu kandang babi. Ya, itu dia ada di satu kandang babi. Dia lihat babi itu makan. Aduh, babi itu kok bisa makan ya? Saya tidak bisa makan, padahal saya banyak uang, tapi uang saya sudah habis. Terus akhirnya karena dia sudah sangat lapar, dan dia tak lagi, dia sudah sangat lapar, dia berpikir begini, kayaknya nggak apa-apa deh kalau misalnya saya makan makanan babi. Nih, siapa di sini yang mau makan makanan babi? Ya, ada tuh. Masa kita manusia makan makanan babi? Tidak mungkin toh? Tidak mungkin. Kameranya itu longgar, ditarik itu terbang. Si anak bungsu ini dia tuh enak katanya. Dia enak karena dia lapar waktu itu. Akhirnya dia terpaksa makan ampas-ampas babi, makan makanan babi. Terus tiba-tiba dia duduk di samping babi-babi itu, dekat kandangnya situ, dia duduk. Terus dia ingat, aduh kalau saya di rumah bapak, saya makan enak, saya makan ini daging ayam, saya bisa makan daging sapi, saya bisa tidur di tempat yang nyaman. Baju saya tidak seperti ini. Di situ dia bajunya udah sobek-sobek, dia sudah tidak pakai sendal, dia sudah tidak mandi berhari-hari, pasti bau kan? Bau kan? Iya. Terus habis itu dia di kandang babi lagi, makin bau kan dia? Iya. Nah, akhirnya dia pikir, atau bagaimana kalau saya pulang saja ke rumah bapak, ke rumah papa saya. Di sana saya bisa makan enak. Sampai akhirnya dia pulang, dia lari, padahal jalannya jauh.
Tapi dia lari karena dia semangat mau ketemu bapaknya supaya bisa makan enak. Dia pulang, dia lari sampai akhirnya baru sampai di jauh dari kayak kita di sini. Ini rumah bapaknya masih di ujung di gunung sana Terus bapak tua sudah pergi. Bapak tua sudah. Itu kayaknya anak saya, anak bungsu yang kemarin dia pergi dengan ini teman-temannya. Dia sudah lihat sampai di depan rumah, bapaknya langsung pergi. Anakku, akhirnya kamu pulang. Bapaknya mengasihi anak bungsu itu. Meskipun anaknya itu tadi dia sudah datang sama bapaknya. Bapak kasih saya ini uang, saya mau pergi ini main-main sama teman, saya mau keliling jalan-jalan sama teman. Itu namanya melawan orang tua juga. Melawan toh? Itu termasuk marah-marah tidak? Nah, itu adalah perbuatan dosa. Itu tidak baik. Itu membuat Tuhan Yesus menjadi sedih. Nah, di situ bapaknya tetap datang. Dia bahkan rindu sekali sama anak bungsunya. Sampai akhirnya dipeluk, dikasihi. Terus kita bilang kalau bapaknya itu bersyukur karena anaknya itu kembali pulang. Nah, jadi seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Siapa di sini yang masih suka maki? Angkat tangan, jujur. Kakak Pide mau semua adik-adik di sini jujur. Jujur, sudah. Tidak usah ukur tolak dengan teman. Kamu juga. Siapa di sini yang masih suka berkelahi? Jujur. Tidak boleh kamu tunjuk. Ayo. Siapa di sini yang suka pukul adik atau pukul kakak? Ayo. Siapa di sini yang masih suka berbohong? Siapa yang di sini suka marah-marah, suka melawan orang tua? Semua. Nah, jadi kita gak boleh lagi melakukan itu karena itu adalah dosa. Kalau misalnya kita terus-menerus seperti itu, nanti bikin Tuhan Yesus itu sedih karena Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita. Dari kemarin bulan Maret ya kakak ya, bulan April ya, kita merayakan Paskah. Ada yang semua di sini pergi ke gereja? Pergi ikut cari telur Paskah? Tidak. Cari telur tidak ada. Oke. Pergi ke gereja atau ikut ibadah atau ikut sekolah minggu atau ada di sini yang suka tidak mau ikut sekolah minggu? Siapa di sini yang nggak suka ikut sekolah minggu? Ayo, jujur. Ayo. Tunjuk. Jangan mau tunjuk, jangan mau kuliah. Ayo. Ayo. Sekarang. Nanti hari Minggu nih sudah harus rajin ibadah, ikut sekolah minggu. Jangan lupa juga baca firman Tuhan. Semua sudah bisa membaca toh? Atau ada yang belum bisa membaca? Ada yang belum bisa membaca? Yang belum bisa? Yang belum bisa membaca. Nah, kalau belum bisa membaca, nanti minta bantuan dari kakak atau dari mama atau dari papa. Sama-sama baca firman Tuhan, ya? Bisa. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Minta ampun sama Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus, saya minta ampun, saya salah, saya masih suka berkelahi, saya masih suka maki, Tuhan Yesus ampuni. Saya juga masih kadang suka marah-marah sama adik saya, marah-marah sama kakak saya, marah-marah sama orang tua. Tuhan Yesus ampuni saya. Ayo semuanya berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk
saya. Tuhan Yesus, saya mau minta ampun. Kalau saya masih suka memaki, masih suka melawan orang tua, masih suka berbohong, masih suka berkelahi, masih suka mencuri, masih suka pergi ke orang pintar, Tuhan Yesus ampuni saya. Tuhan Yesus kasihani saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau mati di kayu salib untuk saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Siapa ya? Ciko kelas berapa? Apa sih bisa apa ini kelompok kakak ya? 1, 2, 3. Dan jangan direspek orang teroleh kebebasan dari segala dosa. Dan Alamatnya? Ayatnya. Ayatnya. Kakak kasih kita aja Kisah Para Rasul berapa? 13 ayat 39. Yes. Hadiahnya mana hadiahnya? Ciko, wah, Ciko dapat hadiah apa ini krayon? Wah, dia mau melukis ya. Nah, tepuk tangan dulu buat Ciko. Terima kasih ya sama-sama Ciko yang berkati ya. Nah, bagus sekali kalau yang tahu ayat hafalan langsung angkat tangannya. Oke, baik.